Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Waliyah dengan nomor NIM 21020107021. Saya saat ini akan mempresentasikan tentang analisis desain produk sebagai hak milik suatu desainer dengan logo yaitu setiap desainer memiliki hak miliknya. Presentasi ini merupakan penuntasan untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Operasional. Daftar isinya saya bagi menjadi 5 bab, yaitu yang pertama adalah ringkasan, yang kedua yaitu pendahuluan, yang ketiga adalah tinjauan pustaka, keempat metode penelitian, dan yang kelima adalah penutup. Kita masuk ke bab pertama yaitu ringkasan dengan isi yang pertama adalah urgensi dan yang kedua adalah tujuan. Ringkasan, desain produk merupakan hal terpenting dalam bagian branding suatu produk. Konsumen akan lebih mudah mengenal produk apabila desain produk tersebut berbeda dengan produk perusahaan lain. Selain itu, banyak konsumen yang membeli sebuah produk dikarenakan desain packagingnya yang unik dan lucu. Maka dari itu, peran desainer produk merupakan salah satu hal terpenting dalam manajemen operasional maupun manajemen pemasaran. Tujuan adanya desain produk ini diharapkan dapat menjadi sebuah ciri khas perusahaan agar lebih dikenal oleh konsumen. Selain itu, peran adanya desain produk merupakan sebagai bukti keaslian suatu produk dan mengantisipasi adanya produk serupa yang tidak bertanggung jawab dengan memalsukan barang tersebut. Atau, lebih buruknya adanya kejahatan plagiat. Maka dari itu, perlunya ada pembuatan hak milik desain produk sebagai ketetapan kepemilikan perusahaan maupun desainer. Bab kedua yaitu pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian. Pendahuluan dalam memperoleh desain yang baik dan diminati banyak konsumen, diperlukan waktu, biaya, dan daya pikir yang harus diinvestasikan oleh pengusaha untuk terwujudnya desain tersebut. Maka dari itu, banyak perusahaan yang sangat bergantung kepada para desainer. Karena dari sebuah desain akan terjadi dampak apakah produk itu akan laku di pasaran maupun tidak. Namun dampak lain apabila desain tersebut laku di pasaran dan banyak dipesan oleh konsumen, desain tersebut akan mudah ditiru oleh pengrajin atau pengusaha lain yang akan mengakibatkan kerugian di pihak pendesain maupun pengusaha yang mempunyai produk tersebut. Akibat kerugian tersebut, maka dalam dunia perdagangan dan perekonomian, desain produk merupakan salah satu contoh hak yang merupakan salah satu contoh yang memiliki hak atas kekayaan intelektual atau biasa kita sebut dengan singkatan HAKI. Eksklusivitas dalam hak desain diberikan oleh negara kepada pendesain atas desain yang diciptakannya selama waktu tertentu untuk melaksanakan desain tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak yang melaksanakannya. Tujuan adanya proposal penelitian ini diharapkan banyak para pengusaha maupun para pendesainer untuk segera mendaftarkan hasil karya mereka, agar hal-hal buruk seperti uraian di atas tidak lagi merugikan para pengusaha maupun desainer tersebut. Apalagi saat ini kasus plagiat maupun pemalsuan produk merupakan hal yang wajar dan sering terjadi. Maka dari itu, apabila desain tersebut sudah terdaftar, maka perusahaan atau desainer bisa menuntut para oknum tidak bertanggung jawab dengan pasal yang berlaku dengan denda untuk mengganti kerugian yang ada. Bab ketiga yaitu tinjauan pustaka.
Definisi akan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah definisi produk, kedua definisi hak cipta, ketiga definisi konsep desain, dan yang terakhir yaitu definisi sanksi pelanggaran. Yang pertama yaitu pengertian produk. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2009, produk merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasaran untuk dapat dipakai dan diperoleh, diperhatikan atau dikonsumsi dengan tujuan memberikan kekuasaan atau kebutuhan atau keinginan orang-orang yang ada di pasaran. Pengertian konsep dan desain, suatu upaya untuk menciptakan produk yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan atau keinginan konsumen. Dalam mewujudkan hal itu, manajer operasional harus piawai dalam memadukan dukungan kualitas yang baik dengan memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan untuk saling berkembang. Manajer operasional bertugas membangun sebuah sistem pengembangan produk yang memiliki kemampuan untuk melahirkan, merancang, dan memproduksi produk yang membuat perusahaan memiliki keunggulan bersaing daripada kompetitor lainnya. Yang ketiga yaitu pengertian hak cipta. Hak cipta adalah sesuatu yang secara deklaratif timbul berupa hak eksklusif setelah suatu ciptaan ditetapkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan suatu ciptaan dapat dilindungi hak ciptanya sejak suatu ciptaan itu dideklarasikan. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang di dalamnya terdiri atas hak-hak moral dan hak-hak ekonomi. Dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta tersebut. Bagi pencipta, hak eksklusif berupa hak ekonomi dimiliki secara utuh, dan bagi bukan pencipta hanya mendapatkan sebagian hak ekonomi tersebut. Yang keempat yaitu sanksi pelanggaran hak cipta. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa adanya izin dari penciptanya. Hukuman atau sanksi bagi para pembajak telah diatur dalam pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 tentang penggandaan hak cipta. Pada pasal 3 berbunyi seperti, setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan pasal 4-nya berbunyi seperti, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pada pasal 113 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Next slide yaitu tentang metode penelitian. Pada metode penelitian kali ini, saya menggunakan penelitian kualitatif, yaitu pada di awal tahun 2020, Erigo mendapatkan sorotan akibat salah satu desain produknya menjiplak hasil karya orang lain. Desain untuk koleksi jaket Sukajan itu sama persis dengan karya dari seniman Polandia yang bernama Nora Potwara. Awalnya, isu penjiplakan ini pertama kali ramai dibicarakan oleh warganet di sosial media Twitter. Dalam akun pribadinya, Nora Potwara yang bernama @NoraPotwara menulis atau menciut bahwa Erigo mengambil karyanya tanpa izin dan beberapa kali selalu mengabaikan komentarnya atau komentar Nora Potwara. Cuitan Nora Potwara ini langsung mendapat respon ramai dari masyarakat. Erigo akhirnya juga menanggapi Potwara dan mau bertanggung jawab atas kasus plagiat tersebut. Dalam keterangan resmi yang diunggah Potwara di akun Twitternya, ia mengatakan bahwa Erigo telah membayar kompensasi, membatalkan penjualan jaket Sukajan yang menggunakan karya Potwara,
dan akan mendonasikan produk yang tersisa kepada yang membutuhkan. Di sisi lain, Erigo meminta maaf kepada Kotwara dan mengaku salah atas kasus plagiarisme ini. Dan Erigo mengatakan ia memastikan kejadian tersebut tidak akan terjadi lagi. Dari kasus di atas, kita dapat memahami betapa pentingnya hak cipta dalam sebuah karya. Karena jika kita mempunyai hak cipta untuk karya kita sendiri, maka akan banyak oknum tidak bertanggung jawab yang akan mencuri hasil karya milik kita dan menjadikan keuntungan pribadi. Namun apabila kita memiliki hak cipta eh, atas apabila kita mempunyai hak cipta atas desain kita sendiri, maka kita akan bisa menuntut orang ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab itu dengan pasal-pasal yang sebelumnya sudah berlaku. Dan ini adalah contoh kemiripan desain Erigo dengan karya Nora Potwara. Yang di samping kiri adalah desain jaket Sukajan yang milik Erigo dan sebelah kanan adalah desain lukisan milik Nora Potwara. Yang terakhir sudah masuk ke bab terakhir yaitu bab penutup. Pada bab penutup ini, saya memberikan kesimpulan dari adanya penelitian ini bahwa desain produk merupakan hal terpenting dalam bagian branding suatu produk. Konsumen akan lebih mudah mengenal produk apabila desain produk tersebut berbeda dengan produk perusahaan lain. Selain itu, banyak konsumen yang membeli sebuah produk dikarenakan desain packagingnya yang unik dan lucu. Maka dari itu, peran desain produk merupakan salah satu hal terpenting dalam manajemen operasional maupun manajemen pemasaran. Perlunya kita lebih sadar untuk mendaftarkan hasil karya kita agar mendapatkan hak cipta yang dapat dilindungi oleh negara. Karena apabila karya kita tidak memiliki hak cipta yang diakui oleh negara, maka suatu hari nanti akan ada kerugian besar yang bisa kita terima, bahkan terhadap citra kerja perusahaan yang saat ini kita sedang naungi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan presentasi saya. Segala bentuk kritikan dan saran bisa ditinggalkan di kolom komentar. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.